Hai guys, kembali lagi bersama kami IYY Family. Jadi IYY Family ini terdiri dari pertama ada Vinda Siddhartha, kedua NT Production atau kita kenal dengan Ono. Selanjutnya ada Juan Big Bang, channelnya juga. Nah itu ada satu tuh yang pakai baju merah tuh di sana, manusia tanpa channel Anthony Wijaya. Jadi hal ini kita akan membuat podcast yang baru-baru ini mungkin wabah yang baru-baru ini besar. Jadi kita akan sedikit ngobrol bersama gitu. Kita akan ngomong tentang PSBB dan COVID. Halo guys. Selamat menyaksikan. Oke. Langsung kita muat aja ya. Nah, langsung itu udah. Gini. Langsung yang tadi bahas tadi. Semenjak virus corona nih, ya kan. Virus corona muncul nih di dunia. Kan awalnya dari Cina tuh. Sekarang menyebar kemana-mana. Dan perlakuan pemerintah itu adalah melakukan PSBB ke setiap rumah dan setiap daerah di Indonesia. Dan begitu juga di dunia yang lain, di negara yang lain, ya kan. Tanggapan kalian nih apa tentang PSBB nih? Dari siapa aja boleh? Gue dulu ya. Tanggapan gue tentang PSBB. Menurut gue pemerintah melakukan langkah yang benar untuk mengurangi COVID itu. Mengurangi penyebaran COVID itu. Menurut gue ya. Ini langkah yang benar untuk dilakuin. Tapi ada beberapa mungkin yang salahnya itu saat PSBB ini banyak dampaknya kayak banyak yang kena PHK, banyak yang jadi kurang. Ya, walaupun pemerintah itu berhasil bisa memberikan sembako. Tapi beberapa orang kan nggak dapat sembakonya itu. Jadi mungkin beberapa orang tuh kesusahan gitu. Cuman PSBB ini menurut gue ini langkah yang tepat untuk dilakuin. Nah, gue ulang ya. Jadi PSBB itu menurut gue langkah yang benar dilakukan pemerintah. Soalnya PSBB ini menunjukkan kok pemerintah itu peduli dalam mengurangi penyebaran COVID ini. COVID ini kan gampang banget kan. Menyebarnya itu kayak orang lo niup aja kayak itu pun kayak tiba-tiba bisa kena gitu. Tapi ya PSBB ini kan kita di karantina di rumah masing-masing gitu. Jadi orang tuh yang nyebar COVID itu juga dikit jadinya. Ya, walaupun dampak negatifnya itu kayak ada yang PHK, ada yang kena PHK, ada yang mungkin ada lagi yang kebutuhannya jadi kurang. Tapi ya pemerintah bisa melakukan suatu hal untuk jadi mereka tuh nggak kekurangan, yaitu mereka memberikan sembako. Sembako ini, sembako itu, sembako ini, sembako itu. Nah, itu juga langkah yang benar. Tapi ya dampak negatifnya mungkin gue sebagai kaum pelajar itu masa terbebani dengan PJJ. PSBB ini kan hubungannya ke PJJ juga kan. Nah, mungkin gue tuh masa terbebani karena tugasnya banyak. Sekolahnya tugasnya banyak, jadi ya lumayan lah. Itu sih menurut gue ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang PJJ nih. PJJ kan pembelajaran jarak jauh. Berarti kan online kan, via online. Benar nggak? Iya. Yeah. Nah, menurut kalian tuh efektif nggak sih PJJ ini terhadap keadaan yang sekarang kayak gini? Misalkan kita kan udah mau UAS nih, sedangkan guru-guru itu kayak ngasih materi tuh dikit gitu loh, dan cuma ngasih tugas. Tanggapan kalian tuh gimana tentang kayak apakah efektif banget ini PSBB atau gimana gitu? Ya, gimana ya? Mungkin bisa dari Ono. Bisa. Oh ya. Ya, menurut saya ya, kan PSBB ini itu masih baru-baru ya. Baru-baru Maret lah. Baru yang penting tahun ini, itu Maret itu kan ada PSBB. Karena kan jadi awalnya itu PSBB itu karena ada virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan. Itu yang terjadi karena banyak yang orang bilang berasal dari Amerika lah, berasal dari Cina lah, berasal dari mana lah. Dan itu sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti itu berasal dari mana, tetapi intinya adalah virus ini berbahaya bagi semua orang. Itu pun sudah menyebar sampai Indonesia akhir-akhir ini.
Dan akhirnya pemerintah juga membuat PSBB yang berfungsi untuk mencegah rantai penyakit ini ya, penyakit virus ini. Okay. Dan juga kita berhubung dengan ke PJJ-nya. Kalau PJJ-nya sih menurut saya ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya yaitu dari guru-gurunya sendiri sih. Itu dari tugas-tugasnya juga banyak sih menurut saya. Itu sangat berat sekali, berbobot gitu. Terus yang kalau positifnya, kita jadi sadar kalau sebenarnya virus ini bukan main-main. Kita itu harus tetap berjaga, stay healthy, dan juga yang penting kita harus tidak terkena virus ini karena berbahaya juga. Gitu. Itu menurut gue sih. Kalau yang pendapat lain, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin, siapa aja, silahkan. Manusia tanpa channel, ayo ngomong. Tahu nih diem-diem bae lo. Woi. Ayo, Antoni Wijaya silakan berbicara. Diem-diem bae. Tunggu, yang pertama ini lanjutan yang tadi PSBB yang nomor 1 atau udah nomor 2? Nomor 2. Pahok banget nih orang. Nomor 2. Jadi Ini nomor 2. Ya, nomor Itu tadi gue kira si ente lanjutin yang nomor 1-nya. Enggak, membahas udah nomor lagi 2, yang coy. sebelumnya. emang pre-review emang gak jelas. Jadi emang. podcast ini banyak hal yang lucu terjadi. Contohnya manusia tanpa channel nggak connect. Ya. Ya. Ada Oke, tadi dan terakhir gue bilang berhubungan dengan PJJ ini gimana gitu. Kan gue awalnya bilangnya PSBB itu gimana dulu gitu. Oke. Ini benar. Untuk- Ini Oke. podcast yang santai, yang bisa kita ngomong relax, nggak apa-apa ada salah, karena ini hanya for fun ya kan, Beng? ya, just for fun. Just for fun, man. Just for fun, jadi ya nggak apa-apa. Ini for fun juga, kita ngomong santai aja. Ya, gimana Ton pembelajaran kita di dunia PSBB semenjak kita udah mau UAS gitu. Gimana pendapat? Ngomongin soal PJJ nih. Pasti yang udah langsung tertanam di otak gue tuh pasti tugas banyak. Stres. Gak tahu apa-apaan, gak ngerti apa-apaan, dikasih materi dari video, tapi dikasih soalnya tingkat dewa, Pak. Itu. 1. Nah, yang kedua, sebenarnya sih efektif. Karena kan kita untuk mengejar kurikulum ataupun KD yang tertinggal akibat PSBB ini. Tapi menurut gue gak dengan kita diberi tugas yang banyak, itu mampu untuk kita sendiri tuh menguasai apa yang diberikan sama guru berupa tugas itu. Karena kan pasti pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia tuh pasti ngerasain kayak, buset, hari ini gue udah ngerjain 1 jam. Misalkan nih, dia paginya udah dapet nih, jam 10, oke lah, matematika. Jam 3 aja, buset, ada lagi fisika. Malamnya dikasih lagi kimia, besokannya berlanjut terus tuh. Bener banget. Yang gue pikirin tuh, apakah guru memang tujuannya baik mengejar materi, tapi ya gurunya harus tahu, guru juga perlu pengertian kalau gak cuma 1 guru doang kita ngerjain tugasnya, kita ngerjain dari berbagai guru, bahkan mungkin ada sampai 10 lebih tugas kita kerjakan. Jadi menurut gue tuh PJJ efektif, tapi tidak efektif dengan diberinya tugas yang beruntun setiap harinya. Yeah. Kita juga perlu refreshing otak, kita juga butuh waktu untuk kita bisa menyiapkan mental kita, menyiapkan stamina kita untuk mengerjakan soal-soal tersebut, tugas-tugas tersebut. Itu sih menurut gua. Berarti sebenarnya lu ada unsur nggak setujunya terhadap tugas-tugas yang diberikan? Setuju, tapi ya kurangin lah dikit. Oh, siap. Oke. Karena yang perlu digarisbawahi, kita pelajar, kita murid, bukan hanya mengerjakan 1 tugas dari seorang guru. Kita mengerjakan dari berbagai banyak guru. Dah, itu saja. Tapi lu pernah nggak sih ada rasa kayak nggak suka sama guru yang ngasih tugas banyak banget dan nggak pernah ngasih materi sama sekali? So far sih, ya
kadang kesel, kadang ya ya mau gimana lagi, ini udah semuanya lagi PSBB, ya kadang ada pasrahnya juga, kadang ada keselnya juga, jadi ya kita nikmatin aja kali ya, namanya juga hidup, tantangan banyak ya. Ya cuman ya gitu, kadang yang paling banyak yang paling gua rasain tuh kesel aja sih. Kesel karena dikasih materi tugas yang banyak. Tugas banyak, materi dikit Pak. Nah itu. Ya, oke. Benar. Gue juga ngerasain. Tadi kurang ya. Oh iya. Terus kemarin... untuk nambahin satu kali lagi. Deadline-nya juga deket-deket semua Pak. Itu yang paling gue keselin tuh. Yang paling gue keselin pagi-pagi jam 8 atau jam 7 baru dikasih. Terus tugasnya banyak. Langsung harus dikumpul jam 12 malam. Nah itu, aduh gila, gak kuat gue. Oke. Ya kemarin gue juga dengar berita ada postingan. Jadi ada postingan itu membicarakan tentang Kemendikbud bakal buat PSBB, PJJ dan segala macam lockdown sampai akhir tahun 2020. Berarti kan sampai Desember nanti kan? Ya kan? Yeah. Nah, itu menurut kalian tuh gimana sih? Kayak kelamaan nggak gitu? Karena kita kan udah lama nggak ketemu juga kan. Dan di mana-mana tuh di rumah, face call, ngerjain tugas gitu kan. Tanggapan kalian tuh gimana terhadap kayak Kemendikbud bakal apa kemungkinan bisa sampai tahun depan PSBB, PJJ? Tanggapan Juan bagaimana? Nah, yang belum ngomong dari tadi nih, kampret juga nih orang. Oke. Kalau dari gue sendiri ya, ada dua hal. Yang pertama tuh ada sisi positifnya sama sisi negatifnya. Kita bahas mungkin sisi positifnya lah. Kalau sisi positifnya, kita pasti mungkin kan PJJ mungkin aja kan, pasti dia terus berlanjut sampai tahun depan. Nah positifnya ini kita kurikulumnya itu nggak ketinggalan. Jadi pelajaran tetap berlanjut meskipun kita di rumah. Itu doang. Nah sisi negatifnya, takutnya mungkin semenjak kita di rumah mungkin kita merasa bosan, tugas banyak, terus stres jadinya kan. Nah takutnya ini mental pelajarnya ini jadi yang terganggu gitu. Jadi kayak ya ke stres lah, kayak depresi bisa dibilang gitu lah. Karena udah di rumah terus, bosan gak kemana-mana kan. Biasanya kita kemana-mana gitu. Terus bisa tugas banyak. Nah itu bisa buat kita depresi juga. Gitu. Oke. Dan apakah, lu kan ngomong kayak gitu nih, depresi, stres, dan segala macam. Lu sendiri ngerasain nggak? Kalau gue ngerasain ya, sih, ya sedikit sih. Sedikit, tapi gue ya enjoy aja sih ya. Oke. Apa PJJ ini? Oke. Ya. Itu sih dari gue. Oke. Terus selain lu belajar di rumah, lu pada belajar di rumah kan kerjaan tugas. Bentar lagi PAS, ya kan? Belajar. Video call, main game. Selain 5 itu, lu di rumah tuh ngapain aja, Gan? Dari siapa aja deh? Semuanya boleh jawab siapa aja deh. Ayo, No. Oke. Jawab ya? Ya, dari gua. Siapa nih? Dari Brandon ya? Baru habis ini, No. Oke. Terus tugas yang kita dikasih tugas tuh banyak, dan tugasnya itu kadang datanya cepat. Walaupun kayak kita dikasih jam 8, datanya jam 12 malam, itu menurut gua ya udah. Cuman yang harus diketahui, kita sebagai pelajar di rumah itu nggak cuma belajar doang. Kita tuh juga melakukan hal-hal lain. Contohnya di sini dari gua sendiri, gua kadang ngebantuin emak gua ngelakuin banyak hal gitu. Jadi gue nggak bisa fokus cuman bener-bener ngerjain tugas doang. Nah, apa sih yang gue lakuin ya? Di rumah tuh gue banyak main. Itu banyak main game. Setelah menyelesaikan semua tugas, gue banyak main. Terus, yang gue harapkan itu lewat kegiatan di rumah PSBB ini ya, kayak gue tuh mau, gue sama keluarga gue lebih dekat gitu. Kegiatannya jadi ya lebih banyak Q time sih. Gue banyak Q time juga sama keluarga gue lewat PSBB ini. Dan untuk membangun kedekatan juga.
Terus selain itu kegiatannya ya main, bikin channel YouTube, belajar gitar dan yang lain-lain sih. Nothing spesifik yang benar-benar bikin mental kita jatuh. Mungkin ini nggak secapek kita di sekolah. Cuman ya kita capek, mata kita tuh benar-benar capek lihat laptop terus. Itu doang. Benar-benar. Ono bagaimana Ono? Oke. Bagi saya ya, kegiatan di rumah. Sebenarnya kegiatannya itu dari perbandingannya ya, itu lebih banyak mengerjakan tugas dibandingkan kebebasan kita atau free-nya. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita ngerjain tugasnya itu, misalnya dikumpulinnya besok gitu. Sedangkan kita di hari ini itu punya tugas 3. Kita harus ngejar besok gitu. Itu pun kalau misalnya kita selesai, itu mau zizat, men. Itu bisa aja kita lanjutin besok. Itu pun udah malam, kita tuh perlu refreshing. Dan kita kalau misalnya udah refreshing itu kayak udah nyuri-nyuri waktu gitu. Refreshingnya nyuri-nyuri waktu. Gue aja, maaf aja nih, gue berak aja main game, men. Atau enggak, gue nonton. Bahasanya diganti dikit, Pak. Jangan itu, buang air besar. Kita ngobrol santai kok. Kita ngobrol santai. Jadi, menurut saya, perbandingannya itu lebih banyak ke edukasi dibanding atau pembelajaran dibandingkan waktu free kita. Oke. Terus kegiatannya sehari-harinya, ya kalau misalnya ada waktu luang, bisa ngobrol bareng teman atau ngerjain apa yang kita mau. Misalnya kalau gue sih ngerjain project, yaitu projectnya ya buat miniatur listrik sih ada. Dan ini kalau misalnya waktu itu gue pernah bertanya, kenapa gimana caranya kalau misalnya karena kita di rumah nih, kan kita nggak boleh keluar nih. Nah, terus kan kita dapat makanan dari mana gitu? Tanda tanya. Karena kan misalnya bahan-bahan kita kan cepet habis gitu. Karena gue suka makan juga. Nah, jadinya bapak gue akhirnya memutuskan kalau gue baru tahu juga kalau ada makanan dari online. Dan itu setiap hari itu datang. Dan setiap hari datang disemprotin, baru dimasak gitu. Nah, gitu. Jadi kegiatannya bantu masak gitu, bantu nyuci karena di sini banyak virus katanya ya, banyak virus. Tapi gue nggak tahu, gue nggak bisa lihat virus. Dan juga ya bantu-bantu orang tua gitu, bantu-bantu teman yang kesulitan dalam ya pernah deh gitu aja. Menurut gue. Gitu. Tapi dalam keadaan ini lu tau, dalam keadaan ini lu tahu nggak sih sekarang tuh ada yang namanya shopping online kayak beras dari Alfamart gitu, lu bisa online, lu tahu kan? Bisa online, ya. Lu juga baru tahu itu? Lu baru tahu? Baru tahu. Jadi biasanya kan gua online itu ya belinya tuh barang gitu ya, barang yang udah bentuk barang gitu, bukan makanan. Gitu. Jadi kalau ada beras, waktu itu ada beras kan, terus bapak gua teriak, berasnya taruh di situ aja ya, nanti saya semprot. Oh ya udah, gitu. Gue baru tahu aja. Gitu. Oke, itu pendapat dari gue. Kiranya. Mungkin dari Big Bang atau dari Anthony, ya kan? Manusia tanpa channel. Kan dari Gue tau lu dulu, Bang. Hah? Lu aja. Gue, Oke, siap. Ya yang gue lakuin sih sama PSBB sih ya yang paling sering gue lakuin tuh tidur. Karena udah lelah mengerjakan tugas yang begitu banyak di depan laptop, kan radiasi ya, apalagi mata gue minus nih. Ya perlu istirahat. Terus kadang ya kayak kan pasti di antara kalian tuh jenuh dengan masakan rumah. Masakan rumah gini terus. Nah, kalau gue pribadi, gue lihat tuh di channel-channel food vlogger di IG yang kayak makan-makan enak apa segala. Nah, gue lihat tuh cara kokinya masak gimana. Nah, dari gue lihat kokinya masak itu gue terapkan ke masak dalam hobi gue memasak kan. Nah, ya terwujud lah makanan yang pengen gue makan sama kalau misalkan gak PSBB ini gue pengen makan ini, gue bisa bikin loh. Jadi gak perlu dengan gue beli, tapi dengan cara gue masak gue udah bisa ya berkreasi selain mengerjakan tugas doang tentunya. Apa tuh contohnya? Contohnya
bihun goreng Medan. Bihun goreng Medan, terus bihun tomat, bihun siram. Bihun tomat. Apa itu bihun tomat? Bihun tomat itu, jadi kayak bihun basah terus ada kuahnya. Nah, tapi kuahnya itu kayak bercampur sama kaldu-kaldu dari tomatnya, dari air tomatnya, terus dikasih kecap gitu. Baru tahu loh gue. Tomat ada kaldu. Ntar kok. Oh, enggak maksudnya airnya bang. Cairannya. Air, cairan. Kembali ke topik. Ini bukan vlogging makanan. Oh iya. Lanjut. Iya. Ya, dan untuk kalau misalkan ada yang nanya kalau apakah pekerjaan kita di rumah cuman ngerjain tugas doang? Oh enggak. Kalau misalkan guru bilang, kamu kenapa telat ngumpulin tugas? Ya gurunya nggak tahu apa aja yang kita kerjakan di rumah, bro. Bener banget. Bener banget. Satu, kita disuruh bersihin ini, bersihin itu. Dua, kita masih harus bantu mereka ya pokoknya pekerjaan rumah tangga lah gitu. Jadi harusnya tuh guru juga mengerti apa yang kita hadapin. Kayak setiap hari tuh gak cuman kita tuh nyantai-nyantai aja, kita juga punya pekerjaan sendiri gitu. Karena ini beda latar tempatnya beda. Kita di rumah bukan sekolah. Di sekolah kita bisa ngerjain tugas guru-guru dengan waktu yang ditentukan. Tapi beda dengan di rumah. Di rumah kita punya waktu tersendiri. Gak semuanya waktu itu untuk tugas gitu. Iya. Dan lo nyadar nggak sih perbedaan jumlah soal di sekolah sama pas kita di rumah? Lo nyadar nggak? Nyadar banget. Itu kalau bisa dibilang tuh banyakan di rumah kayaknya. Beberapa pelajaran. Untuk catatan beberapa pelajaran itu lebih banyak dibandingkan di sekolah. Dan ada beberapa pelajaran juga yang lebih dikit banget. Dari kalau dibandingin dari sekolah itu lebih dikit di rumah. Beberapa pelajaran juga gitu. Oke. Jadi sekarang ayo Big Bang. Zuan a Big Bang. Tadi apa topiknya? Nah, setelah Big Bang menjawab, gue mau kasih 2 pertanyaan nih. Gue mau kasih 1 pertanyaan dan 1 pernyataan buat kalian. Nah, silakan lanjut. Ntar ya, Bre. Big Bang deh. Topiknya apa tadi? Tolong diulang dong. Apa saja yang kalian lakukan saat PSBB? Di rumah ngapain tuh kegiatannya? Ini gue yakin Big Bang bengong dari tadi nih, yakin gue. PSBB ya, di rumah. Nah, berkaitannya dengan rumah itu kan biasanya pas kita pulang sekolah, kita kan di rumah, itu kan biasanya kan nyantai gitu kan. Nah, tapi adanya PJJ ini, kita balik semuanya. Kita mau di rumah pun harus tetap ngerjain soal gitu. Nah, jadi menurut gue itu sebenarnya materinya itu gak harus banyak gitu loh. Sebenarnya materinya sama kayak di sekolah, cuman perbandingannya ini kalau di sekolah itu kan kita belajarnya per subbab, 1 subbab ada PR 1 gini misalnya 10. Nah, kita ini di rumah ada meskipun PJJ ini setiap ada PR pasti selalu setengah bab atau 1 bab full gitu. Harus kita kerjain gitu. Padahal kan kita juga di rumah juga kan punya kegiatan seperti Antoni bilang tadi kan. Apalah, suruh masak lah. Termasuk gue juga gitu kan, sering disuruh-suruh banget gitu. Oke. Itu aja. Nah, udah. Ini pertanyaan nih. Buat kalian semua. Siapapun yang mau jawab pertama, gue jawab semau kalian. Apa aja sih yang kalian, bisa halangan apa sih yang lo alamin sama PJJ ini? Gue mau jawab pertama. Gue mau pertama. Udah nafsu. Ini gue pertama. Gue harus pertama. Oke. Habis Raffi gue. Satu yang paling besar dari gue. Males, Pak. Udah itu yang paling besar. Tapi secara keseluruhan tapi gue malesnya tuh masih mau berusaha gitu loh. Jadi kalau misalkan gue udah tidur nih, tidur di kasur. Tapi gue malesnya tuh masih ada mau penjernihan atau pencerahan gitu ya kan.
kerjaan tugas, ayo kerjaan tugas gitu, Pak. Jadi nggak benar-benar malas sampai Apa nih? Dari ente production apa? NT Production. Oke. Jadi halangan waktu PSBB ini itu ada banyak sih. Salah satu atau salah duanya. Bukan benar dua, benar satunya, tapi salahnya. Satunya yaitu jaringan Wi-Fi. Oke. Jaringan Wi-Fi itu sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat diperlukan untuk membuat ini semua terjadi. Kenapa? Karena kalau nggak ada jaringan Wi-Fi, yang pertama tuh listrik. Itu pertama listrik. Jadi ada dua, yang pertama listrik. Listrik gue sering jeglek. Dan juga itu laptop juga baterai nggak tahan lama, tau nggak? Lu sejam doang tuh udah low baterai tuh pengen. Orang pakai genset apa? Aduh gitu kayak gitu kan. Terus yang kedua itu Wi-Fi-nya, men. Kalau misalnya gue lagi ngerjain Google Meet tuh, yang ada Bu Heni-nya, misalnya, sorry ya Bu Heni. Kalau lihat. Nggak apa-apa. Tiba-tiba dia lagi ngomong, ya anak-anak, terus dia berhenti, nge-freeze. Terus gue lihat internetnya mati, tanda seru. Lah, ini gimana sih internet? Nah gitu, jadi masalahnya ya halangannya internet, terus laptop gue juga, sorry aja ya laptop gue, gembel, nggak bisa Discord. Gue bilang aja nih, nggak bisa Discord. Gue udah uninstall 3 kali, install lagi 3 kali, nggak mungkin. Nggak bisa, item men. Udah, itu halangannya cuma 2 menurut gue yang paling, dan yang ketiga tuh males kayak Raffi. Jadi, males itu menurut gue menonjol sekali karena setelah mengerjakan itu kayak udah males gitu udah. Sebenarnya kayak, ini tugas udah selesai, amin. Tiba-tiba ada ring. Gue fans berat Marvel nih. Gue fans berat Marvel. Harusnya di saat waktu kemarin tuh 1 Mei bertepatan dengan gua Uta. Wah, kode. Enggak ada. Nah, itu Kode dong. itu tanggal rilisnya Black Widow, Pak. Aduh, gue pengen nonton banget. Ya, tapi ada kayak begini ya mau gimana lagi. Terus di rumah ketemunya orang-orangnya itu lagi. Bukan karena gue benci atau gimana, bukan. Tapi ya lu coba di posisi gue. Setiap hari begini, setiap hari begitu. Orang-orangnya gitu aja. Beda dengan keadaannya kalau di sekolah. Jadi kayak, orangnya ini masih ada seru-seruannya lah gitu. Terus rencana-rencana yang bakal gue mau lakuin tahun ini juga semuanya udah ya batal gitu. Udah batal semua. Jalan sama cewek batal ya? Kok Anda bisa baca pikiran saya ya? Anda udah, lanjut. Terus okay. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang dibilang Ono, Wi-Fi. Gue lagi main misalkan nih COD, terus Discordan, gue teriak-teriak, ada musuh. Gak ada yang nyaut, Pak. Terus terus habis itu pas gue udah bilang ada musuh, gue tolongin, gue mati. Terus dia bilang, lu padahal kagak nyaut. Kagak, emang lu ada suaranya? Gitu, Pak. Paling ngesin tuh. Ya, pesan benar. Video ini tidak disponsori oleh CODM dan Discord ya. Ya, oke. Cuman kalau Discord sama CODM mau sponsor kita, calling. Oh ya, boleh, sangat boleh. Saya akan buat konten ya, sangat. Oke. CODM Discord langsung. Oke, lanjut. Yang punya channel. Guys, gue boleh kasih masukan nggak untuk Wi-Fi gue? Apa? Jadi Wi-Fi gue tuh first media 1 atau first media. Dalam bahasa Inggrisnya first media ya. Keren tapi namanya keren. Tapi Wi-Fi-nya udah kayak lemot ya kan, mati mulu. Apa first-nya, men? Apa first-nya? sorry first media. Bukan gua bermaksud. First media yang tonton ini mungkin keluh kesah dari customer. Indium juga ya, Indium. Udah, stop. Terus di gang bunyi. Sekali lagi. Stop. Oke, kita kembali ke topik. Menurut Big Bang, singkat aja nih jawabannya. Nah. Kayak tadi pertanyaannya, singkat aja. Halangan lu apa? Dari semua halangan yang menurut gue kayak Anthony sama Ono sama Raffi ya, yang paling krusial tuh males. Bener kata Raffi itu, yang paling besar, yang paling krusial tuh pasti males. Karena kenapa? Ya seperti yang gue bilang tadi,
rumah itu tempat kita buat kayak santai, istirahat dari penatnya sekolah. Nah, tapi sekarang ini kita itu dibalik gitu lah. Mau seneng, capek harus di rumah gitu, di rumah aja gitu. Itu sih menurut gua. Udah. Udah. Nah, ini. Ya, untuk orang yang masih bandel, sadar diri bang. Tenaga medis udah capek ngurusin orang COVID. Lu bantuin dengan diem di rumah aja, udah bisa bantuin itu. Karena itu nge-stop rantai penyebaran, Pak. Ya, tolong di rumah aja. Dan untuk para tenaga medis, semangat terus. Dan kalian adalah hebat, orang hebat. Orang hebat. Hebat banget. Nah, itu dari gue. Juan Big Bang. Dari gue ya. Untuk para yang di luar sana masih menganggap, corona itu nggak berbahaya. Ngana itu, sudah berapa jumlahnya? Ngana itu sudah. Toki ngana, Oke. Udah. Jadi untuk di luar sananya itu, ya tolonglah, disiplin lah, ikutin aja anjuran pemerintahnya. Soalnya kan kita juga kan mau sama-sama enak kan. Masa sih orang mau dirugikan dengan satu sama kan nggak ada orang begitu kan. Terus buat para medis ya, you are the best in apa sih dibilangnya? Garda paling depan. Nah. Anjay, Yes, garda paling depan. setuju. Garda terdepan. Dari Manusia Tanpa Channel. Oh, masih belum. Dengerin. Lanjut. Karena apa? Karena tuh kan para medis itu kan dia langsung ini kan, langsung ketemu lah sama virusnya lah. Orang datang langsung ketemu gitu. Belum lagi kan katanya kan pakai seragam APD itu kan 1 jam terus berlapis-lapis kan. Jadi ya the best lah buat para garda terdepan. Dari Manusia Tanpa Channel, Antoni Wijaya. Ya, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bandel, masih keluar rumah dengan alasan, gue jenuh di rumah. Emang lu kira kita kagak? Kita masih ada tugas juga, bro. Kita juga masih ada kerjaan di rumah juga, bro. Bukan berarti kita malas, terus kita jenuh, kita langsung bisa seenaknya kita keluar rumah gitu. Kalau lu emang sayang sama keluarga lu gak usah keluar-keluar, bener. Lu gak usah keluar-keluar kalau emang sayang sama keluarga lu. Ya pokoknya, udahlah. Mau gimana lagi, ini emang wabah bukan lu doang yang ngerasain, kita semua juga ngerasain. Dan untuk petugas medis, you the real hero. You are the very real hero. Gua nggak tahu entah kenapa, kalau gue emang gue kalau di posisi mereka tuh pasti gue benar-benar capek kalau masih melihat ada orang yang masih keluar-keluaran, ya kayak nggak menghargai banget jasa-jasa para tenaga medis. Apalagi petugas medis tuh memakai peralatan APD tuh berjam-jam loh. Gak 1 jam, 12 jam men. Itu berlapis semua. Bener. Dan gue bener-bener menghargai banget apa yang dilakukan sama petugas medis. Dan bahkan yang sembuh dari corona pun itu udah 3 kali lipat dari yang meninggalnya. Itu bener-bener respect banget bro. Dan apalagi untuk Gojek ini di luar sana masih mencari rezeki, masih mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Semangat terus Pak, semangat terus Bu. Rezeki nggak akan kemana-mana. Nah itu dari gua. Dari Ono. Ya, dari gua, menurut gua ya. Ya, ini pada dengerin gua semua ya. Oke. Jadi, untuk para yang suka keluar-keluar rumah, mending lu dalam rumah aja, jangan keluar. Kalau keluar, ntar lu kena, nyebarin orang, terus bikin repot tuh medis tuh. Medis tuh kasihan banget, udah sekuat tenaga, mengeluarkan tenaga semua untuk menyehatkan lu yang sakit. Dan kalau misalnya lu keluar, kita yang belajar di rumah ini akan bertahan lama terus, men. Karena kenapa? Orangnya semakin bertambah terus, penyebaran rantainya semakin berjalan terus karena orangnya semakin ngeyel, men. Gitu. Jadi intinya lu jangan keluar. Kalau keluar
Iya, nggak gue apa-apain, gue nggak bisa keluar. Mana sih lu? Yaudah ya, lu jangan keluar. Oke? Beraninya ancam doang. Oke, dari gue terakhir ya. Gue mau bilang buat masyarakat Indonesia yang masih bandel untuk gue, saat kalian kena, kalian jangan komplain. Ini kesalahan kalian. Kalau kalian tuh udah dibilangin jangan kuat, tapi kalian masih kuat. Kalau kalian suatu waktu kena, jangan komplain. Terus, warga Indonesia tolong jujur kalau lagi kena. Tenaga medis itu frontliner kita, frontliner dari Indonesia ini, yang untuk menghilangkan wabah ini. Kalau kalian bisa setidaknya jujur. Kalau kalian misalnya dari luar negeri, kalian bisa jujur. Buat membuktikan, buat ngasih tahu, gue dari luar negeri. Jadi bisa, kalau misalnya kena COVID, jadi nggak nyebar lagi. Banyak kalian bisa jujur. Untuk para medis yang benar-benar capek, setiap harinya ketemu COVID lagi, kena ada lagi. Tetap semangat gitu. Kita sudah lihat perjuangannya dengan APD yang badannya sampai keringetan habis, dan dia tuh nggak boleh ke toilet. Jadi dia benar-benar berjuang banget. Jadi untuk para medis, kami mendukung kalian. Walaupun kami nggak bisa memberikan kayak uang atau apa, tapi kami mendukung kalian gitu. Kami support gitu. Kalau kalian butuh apa ya, not much problem gitu. Kalian pasti disediain gitu. Terus yang terakhir buat para ojek online, ini salah satu frontliner kita dalam memberi makanan, dalam transport apapun, ojol itu. Betul. Jadi ojol tetap semangat, dan orang yang ngebikin prank, kasih makanan apa, bikin pesanan palsu, jangan sekali-sekali gitu lagi. Kesian ojolnya sekarang. Siapa tuh yang gitu? Hah? Siapa tuh? Ada. Siapa? Udahlah, jangan disebut deh. Nah, Oh ya, satu solusi. Enggak, gue mau kasih satu pesan. Nih ya, buat orang-orang yang masih bandel, solusi satu. Lu cari kesibukan di rumah. oke. Podcast kita udah selesai hari ini sih. Belum. Udah. Satu lagi. Udah ya? Udah ya? Udah ya? Kita udah selesai hari ini. Gue berharap sih lewat podcast ini bisa ngebuat orang lain sadar gitu seberapa bahayanya COVID ini. Seberapa kita harus taat sama pemerintah lewat COVID ini, dan seberapa guru tahu apa yang dirasakan sama murid-murid saat di rumah gitu. Jadi ya, terima kasih semuanya sudah menonton podcast ini. Walaupun podcast ini banyak salah, maafkan kami kalau banyak salah ngomong. Terutama mungkin ada yang kasar gitu, maafkan. Tapi ini hanya sebagai pikiran kita gitu sebagai pelajar. Semoga podcast ini bermanfaat, kita bisa bermanfaat, dan ya kan orang-orang di sana bisa sadar gitu. Seberapa pentingnya kita harus tahan di rumah. Terima kasih semuanya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Like, comment, subscribe. Subscribe guys, subscribe. Awas lu. Jangan lupa Dan di bawah juga share ke teman-teman Anda. di bawah Halo nanti guys, ada kembali lagi di deskripsinya. Di bawah nanti ada deskripsi setiap Instagram dan YouTube masing-masing. Terima kasih. Iya. Dan Nggak lucu, sumpah nggak lucu. Gue capek intronya lagi. terus Nggak lucu, terus Dikat. terus ya Seriusan. please no. Ntar gue cutting. Kalau gue sih dari tadi gue liatin yang halaman pertama, kagak liatin mereka. Terus Sorry. gue jelasin.